CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Dwi Amiati dengan pengajar praktik Bapak Fitra Agung, dengan Fasil Ibu Siti Fatona, dan saya Nurul Hairiyah dengan pengajar praktik Bapak Leo Jamie Carters dan Ibu Fasil Sri Suhartini. Dan saya Ibu Yesi Ariestiani Sutopo dengan PP Ibu Yeni Musniati, SPD SD, dengan fasilitator Ibu Sri Suhartini MM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Ami? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Ibu. Bu Ami, seperti kemarin kita ada janjian yang perlu kita diskusikan ya Bu ya? Iya Bu, sebenarnya sih saya ingin Bu Nurul itu menjadi observasi atau pengamat di kegiatan coaching Bu. Jadi rencananya 2 hari lagi saya akan mengadakan praktek coaching dengan Bu Yesi, dan saya berharap Ibu bisa menjadi observernya. Berarti dengan ini ya Bu Ami, kita akan sharing tentang praktek coaching ya Bu Ami? Iya, benar Bu. Berbicara dengan coaching nih Bu Ami, artinya ada hal kompetensi yang akan kita ukur ya Bu Ami. Apa Ibu masih ingat? Masih Bu, jadi kompetensi yang akan diukur itu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh coaching, yaitu diantaranya mendengar, ya, mendengarkan dengan baik, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Iya Bu Ami, dari ketiga kompetensi itu mana yang perlu Ibu kembangkan itu? Saya ingin mengembangkan yang memberdayakan coaching Bu. Yang memberdayakan coaching ya Bu? Iya. Nah, lebih baik kita lihat bersama nih Bu rubiknya yang dan skor-skornya kira-kira berada di mana nanti ya Bu ya. Nih Bu, dari rubik percakapan coaching yang kita pelajari itu, yang pertama kan tadi ada mendengarkan aktif tuh ya Bu ya. Yang skor pertama itu 3 kali atau lebih muncul judgment atau asumsi dan tidak ada atau asosiasinya. Jadi nilainya itu 1 itu Bu ya. Yang kedua 1-2 kali muncul judgmentnya, asumsi atau asosiasinya itu ada skornya 2 gitu ya. Yang skor ketiganya itu bebas dari judgment, asumsi dan asosiasi ya Bu ya. Nanti jangan sampai kita salah ya Bu ya. Yang keempat itu bebas dari judgment, asumsi, asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching. Jadi kalau Ibu bisa mengendalikan itu skornya 4. Yang selanjutnya tadi yang pertanyaan berbobot ya Bu, yang dapat skor 1 itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Dan yang kedua itu 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Itu nanti kita dapat skornya 2 itu. Untuk yang dapat skor 3, 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci ya Bu. Terus yang dapat skornya 4 nih, yang bagus Bu, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari kita mendengarkan. Itu nanti kita dapat skornya 4 ya Bu. Yang terakhir nih yang Ibu pilih tadi, yang memberdayakan coaching tadi ya Bu ya. Yang skor pertama masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Itu biasanya kan kita sering tuh Bu, itu jangan dilakukan, nanti skor kita cuma 1 Bu ya. Itu tidak boleh ya Bu ya. Boleh tapi nilainya hanya 1. Terus yang skornya 2, 1-2 kali masih memberi solusi atau saran. Biasanya kita terbawa suasana itu ya Bu, pasti itu ya. Itu skornya 2. Terus yang skor 3, kita tidak memberi saran atau solusi, kita bisa mengeremnya itu Bu. Itu dapat skor 3. Nah ini yang bagus nih Bu, yang dapat skor 4, membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagai pengalamannya. Jadi ini yang paling bagus Bu, nanti ketika Ibu untuk memberdayakan coaching yang Ibu pilih tadi ya Bu ya. Ibu, terus ya kira-kira nih Ibu berada di posisi mana yang tadi saya jelaskan tentang rubiknya? Mendengarkan Ibu katakan tadi Bu, Ya. sepertinya saya masih di level 2 Bu. Oh, jadi begitu Bu, masih di level 2. Iya, karena saya ini masih
mendengar orang bercerita atau menceritakan masalahnya, saya tuh masih sering gregetan gitu, gemes pengen ngasih solusi. Saya untuk nahan supaya tidak memberi solusi itu agak susah Bu ngasihnya, jadi masih di level 2 seperti itu. Di level 2 ya Bu. Iya. Oke, berarti Ibu masih di posisi yang selalu memberi saran tadi ya Bu Iya, ya. benar. Iya. Nah, harapan Ibu nih dari posisi itu Ibu akan naik ke berapa itu posisinya? Harapan saya untuk coaching kali ini saya bisa paling tidak di level 3 Bu. Jadi saya akan berusaha untuk tidak memberikan solusi gitu, Bu. Jadi ya saya naik satu level paling tidak itu Bu. Ya, berarti harapan Ibu sudah tidak memberikan solusi tadi. Iya. Ya, ya. Ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Saya jadi ada informasi lagi, jadi punya ilmu tambahan lagi. Terima kasih. Ya, 2 hari ke depan saya harapkan Ibu bisa memfasilitasi ya, menjadi observasi saya dan Bu Yesi melakukan praktik. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Semangat dan sukses selalu ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Iya. Amin dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat siang Mbak Yesi. Siang. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kemarin ya, alhamdulillah baik juga. Kemarin WA ya, katanya ada yang diobrolin ya. Yang ngobrol apa sih? Jadi gini loh Bu. Saya tuh sebenarnya punya masalah. Jadi saya tuh melakukan layanan berdiferensiasi Bu. Tapi hasilnya itu kurang optimal. Ya kan? Saya tuh apa ya Bu? Juga ngerasa ngubah layanan ini kok kayaknya saya ngoyo sendiri gitu. Jadinya sebenarnya saya tuh pengen apa ya melakukan perubahan di layanan BK, tapi kok kayak nggak ada yang support juga ke saya gitu. Terus sepertinya layanan berdiferensiasi ini kurang optimal untuk dilaksanakan di kelas. Wah, itu topik yang sangat menarik itu. Kita punya waktu 20-30 menit ya untuk ngobrol-ngobrol ini. Kira-kira apa nih yang ingin Mbak Yesi dapatkan dari obrolan kita sendiri? Jadi saya tuh pengennya dapat solusi ya Bu ya, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dan bagaimana saya juga dapat menggerakkan rekan sejawat saya kolaborasi untuk menciptakan layanan yang berdiferensiasi Bu. Nah supaya hasilnya itu optimal gitu loh. Ya. Ya, luar biasa sudah menerapkan layanan berdiferensiasi, sudah menggunakan model yang bervariasi gitu ya. Lalu ada permasalahannya apa ini? Permasalahannya dalam penerapan layanan ini. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama adalah tentunya antusias anak terhadap layanan saya ya Bu ya. Karena mungkin mereka tahu bahwasanya layanan BK ini tidak ada nilainya, tidak ada scoringnya gitu kan. Nah jadi mereka tuh merasa apa sih nggak penting gitu kan. Nah sebenarnya kalau di BK itu justru kita bawa ke kognitifnya dulu ya, pengetahuan umumnya dulu, baru nanti dia kembangkan ke perasaan. Kemudian perasaan sudah, baru dikembangkan lagi ke tingkah laku. Nah sebenarnya yang dinilai dari layanan BK ini adalah perubahan ke tingkah lakunya ya Bu. Nah saya tuh pengennya yaitu tadi menerapkan pembelajaran itu di kelas, tapi siswanya itu yang antusias gitu loh Bu. Nah juga yang kedua itu harapan saya tuh pengennya kolaborasi sesama rekan sejawat tuh ada gitu. Jadi mungkin antusiasnya karena itu tadi ya, karena tidak ada nilainya, tidak masuk nilai rapot begitu ya anak-anaknya. Terus yang ingin Ibu capai sendiri dalam layanan ini apa? Oke, yang saya ingin capai ya Bu ya, yang saya ingin capai layanan ini adalah layanan yang bervariasi tentunya. Kemudian juga kan saya kan ini ya Bu dalam melaksanakan layanan BK ini kan berbasis TIK ya, berbasis TIK. Nah itu tuh harapannya tuh kendala dari TIK itu kan pasti ada ya Bu ya terkait dengan sinyal. Nah itu saya maunya
ya apa saya bisa mencari solusi, alternatif solusi, karena saya mengalami sendiri kalau misalnya saya itu ada kendala di sinyal, maka konsentrasi siswa itu udah buyar gitu loh kan. Nah jadinya saya membuka aplikasi, misalnya seperti aplikasi Kakao itu ya Bu ya, nah itu kan ternyata tidak support di sekolah kita. Nah jadinya apa ya, jadinya benar-benar ini, jadi mereka tuh nggak bisa buka aplikasi saya, ternyata dia buka yang lain gitu loh. Nah jadi saya agak susah untuk harus mengingatkan terus kan, ayo nak kita fokus lagi ke layanan gitu sih Bu. Kalau boleh saya tahu nih, kira-kira langkah apa yang sudah Mbak Yesi lakukan ya untuk layanan itu berjalan sesuai dengan harapan Mbak Yesi? Kira-kira apa yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih Bu. Yang pertama yang sudah saya lakukan adalah membuat KPD yang sesuai dengan ini ya Bu ya, sesuai dengan materi layanan saya. Nah kemudian juga saya mengelompokkan penugasan itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah sebenarnya itu sudah saya laksanakan gitu kan. Nah yang terakhir ini adalah menggunakan media berbasis paper. Kembali lagi, jadi saya rasa saya harus mempersiapkan nih terlebih dahulu sebelum ngajar. Jadi saya mengantisipasi kalau misalnya terjadi kendala sinyal, maka saya harus menggunakan paper gitu. Nah jadi saya harus menggunakan dua media, tapi dia basisnya beda, satu klik satunya paper gitu. Mantap tuh. Berarti dua-duanya sudah dilakukan ya. Satu menggunakan itu tadi ya dengan berbasis stick, terus masih berbasis paper ya untuk mengantisipasinya itu. Lalu untuk ini Bu, dukungan dari rekan sejawat, sudah ada dukungan dari rekan sejawat? Nah ini Bu yang saya agak sulit ya Bu ya. Jadi dukungan dari rekan sejawat itu saya kurang dapatkan gitu ya. Saya kurang dapatkan karena gini Bu, terkait dengan di tempat kami itu ada guru yang senior. Nah jadi dia agak susah untuk melakukan perubahan gitu loh Bu. Nah jadi ya gimana ya, itu menjadi salah satu kendala untuk saya gitu. Jadi PR ya untuk mengajak semuanya terlibat gitu ya Bu, dari rekan sejawat itu. Oke. Kalau harapan Ibu ke depannya seperti apa? Layanan BK itu seperti apa? Ya harapan saya di layanan BK adalah satu, layanan BK itu tidak bisa berjalan kalau nggak adanya kolaborasi dari tim ya Bu ya. Nah kemudian ya mungkin dari layanan pemberian layanan itu juga harus mengikuti zaman, karena sekarang itu kan berdiferensiasi ya Bu, dan PSE ya. Nah jadi mohon maaf di BK sepertinya yang menggunakan itu hanya saya gitu loh. Nah saya maunya itu rekan-rekan saya pun juga ayo kita berprogres gitu kan, ada perubahan gitu di BK ini. Jadi kita nggak mau ketinggalan juga ya Bu, mohon maaf dengan guru mapel gitu. Artinya BK ini kan mengikuti perkembangan zaman gitu loh ya kan. Jadi tidak hanya guru mata pelajaran gitu ya yang harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, untuk layanan BK-nya pun disesuaikan gitu ya maksudnya. Oke. Kalau untuk tadi kan Ibu mengatakan hanya Ibu sendiri yang baru melakukan layanan seperti itu. Nah, berarti kan belum sepenuhnya rekan-rekan sejawat lain itu melakukan. Kalau misalkan Bu, layanan yang sudah rekan sejawat Mbak Yesi lakukan itu kita asumsikan itu di angka 1 sampai dengan angka 10. Kira-kira saat ini layanan yang sudah mereka lakukan itu di angka berapa? Di angka 4. Di angka 4 ya. Gitu. Ya karena begini Bu ya, harapan saya itu kan lebih dari angka 4 gitu ya Bu ya. Karena begini, mengingat kita itu yang muda itu banyak, ya kan, ada 4 orang yang muda. Nah artinya kita bisa menaikkan grade itu menjadi 7 atau 8 lah ya. Karena apa? Karena kita jangan karena satu senior jadi kita kebawa yang nyantai ya kan. Harusnya kita sama-sama
mengubah layanan BK ini sesuai tatanannya pada koridor keBK-nya gitu kan ya Bu. Nah jadi harapan saya sih itu tadi, kita kerjasama, ayo kita rancang nih layanan BK ini jadi interaktif, menarik gitu. Jangan sampai anak-anak ketika kita masuk kelas itu apa sih BK ini udah nggak dinilai ya kan, udah nggak ada nilainya, nah tapi krik-krik, nah gitu kan kayak gimana gitu ya Bu ya. Jadinya harus ya benar-benar kita harus merancang, dan kita tuh memang ya namanya kita ada rekan sejawat, kita kan ada kombel ya Bu ya, komunitas belajar rekan sejawat. Nah itu kan artinya kita bertukar pikiran, sharing gitu kan. Saya rasa ya kita ini ayo apa namanya yang muda-muda ini semangat gitu kan, jangan kalah mau sama yang senior gitu loh, gitu sih Bu. Bagus sekali, paling nggak meningkat ya pada levelnya. Iya betul. Jadi, oke. Rencana ke depan Bu, mungkin yang dalam waktu dekat ini yang akan Ibu terapkan ya, untuk ya berkolaborasi lah ya, mengajak rekan-rekan sejawat di BK untuk meningkatkan layanan, itu bentuk nyatanya seperti apa? Rencana Bu? Sepertinya memang saya perlu adakan kembali untuk apa namanya Bu, aksi ini ya, aksi nyata atau berbagi praktik baik ya, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau layanan yang berdiferensiasi. Nah sepertinya kita harus sama-sama menanamkan apa sih layanan yang berdiferensiasi ini gitu kan, layanan yang berpihak pada anak, kemudian kita memikirkan, menyesuaikan dengan minat belajarnya siswa, kemudian gaya belajarnya siswa gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah pendidikan sosial emosional. Nah sepertinya di layanan saya terutama itu meskipun kami guru BK tapi kita punya karakteristik tertentu untuk menangani anak gitu loh. Jadi ada yang beda-beda gitu kan, masih ada yang judge siswa. Nah jadi harapan saya itu ya kalau misalnya kita kerjasama berkaitan user program, bikin media, ya itu harus ayo sama-sama gitu loh. Cuman yang nantinya saya akan laksanakan adalah kita di Bu, berbagi praktik baik mengenai pembelajaran diferensiasi seperti apa, kemudian PSE itu sendiri seperti apa. Jadi lucu lah kalau sebagai guru BK tapi PSE-nya malah kurang gitu loh ya kan. Nah jadi kita harus ramah, harus apa ya, welcome lah sama anak gitu kan. Jadi tidak terkesan BK itu sebagai police at school gitu ya, polisi di sekolah gitu. Oke, senang sekali saya dengarnya. Berarti sudah punya solusi nih ya, Mbak Yesi ya, sudah punya solusi bagaimana mengatasi masalahnya gitu. Terus tadi kan mengatakan akan mengadakan berbagi praktik baik ya tentang PSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Tentunya itu melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Itu yang terlibat nanti siapa ini? Yang terlibat dan bertanggung jawab di kegiatan itu kira-kira. Oke, terima kasih ya Bu. Sebenarnya kalau untuk aksinya berbagi praktik baik itu kan kita sudah laksanakan ya Bu ya, berdiferensiasi dengan KSE. Cuman ini untuk yang keBK-an mungkin saya yang bertanggung jawab, tapi saya tetap koordinasi dengan Wakaf Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah bahwasanya ini memang penting diterapkan untuk di layanan BK. Gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan fokus ke guru ya, jadinya keBK-annya tuh kayak apa ya, kayaknya kurang nyambung karena kan nggak bisa nih dikaitkan dengan guru mapel, dan juga kan materi kita tuh beda gitu kan ya Bu. Nah jadi itu sih kalau untuk pertanggungjawabannya tetap saya, karena artiannya mungkin saya memberikan materinya ya Bu ya, kemudian untuk mungkin penambahan hal yang lain itu bisa saya alihkan ke Bapak Kurikulum sebagai penguat dan juga Bapak Kepala Sekolah tentunya. Artinya tetap melibatkan pihak manajemen kan itu ya. Oke, bagus sekali. Saya tertarik sekali dan ingin melihat aksi nyatanya itu untuk segera dilakukan, dan masih saya tunggu ya kabar berikutnya bagaimana, apakah solusinya itu sudah bisa dilaksanakan untuk mengatasi masalah itu. Semangat terus ya Bu Yesi ya, jangan patah semangat ya. Terima kasih ya Bu. Oh ya kebetulan saya ini ada jam bimbingan, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih Bu Ami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Ami. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya Ibu, ini saya ingin menanyakan tentang kita coaching yang kemarin itu ya Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching itu Ibu?
Alhamdulillah perasaan saya senang Bu Nurul karena saya sudah menemukan solusi dari kegiatan coaching itu. Ya Ibu. Dari coaching yang kemarin Ibu berbicara tentang keterampilan coaching yang kemarin. Iya. Yang ingin Ibu berdayakan dari coaching Ibu itu dari level berapa Ibu? Kalau kemarin kan waktu percakapan praobservasi ya Bu, ya itu saya di level 2 gitu kan. Kalau setelah coaching ini saya rasa alhamdulillah saya bisa Bu di level 3 gitu, karena saya selama proses coaching itu saya sudah berusaha untuk berusaha untuk tidak memberikan solusi gitu Bu, walaupun aduh rasanya pengen begini loh gitu, tapi kan saya sadar bahwa posisi coach itu tidak boleh memberikan solusi ya Bu. Jadi ya saya hanya membuat pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang diucapkan oleh coaching gitu Bu. Jadi alhamdulillah di level 3 Bu coaching. Iya Ibu, jadi yang kemarin saya amati memang Ibu udah bagus sekali Bu, udah menahan gitu ya Bu ya. Kayaknya tapi agak susah gitu ya Bu ya menahannya seperti itu ya, karena permasalahan yang sangat kita sehari-hari gitu ya Bu ya. Jadi Ibu agak menahannya itu agak gimana gitu ya Bu ya, tapi saya lihat Ibu sudah bisa menahannya, sudah dari apa yang Ibu katakan tadi, dari pertama yang itu kita level 2 sudah naik ke level 3, yang sama saya amati juga itu sudah lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Semoga nanti kedepannya Ibu menjadi lebih baik lagi ya Ibu ya. Sebelumnya ini saya menjadi observer, mohon maaf ya Ibu apabila saya mengamatinya agak kurang pas ya menurut Ibu. Semoga nanti rencana yang Ibu sesuaikan dengan apa yang Ibu telah rencanakan itu sesuai ya Ibu ya. Terima kasih Bu, saya juga minta maaf kalau misalkan dalam percakapan kita ini ada yang kurang berkenan gitu. Terus terima kasih sekali Bu Nurul sudah mau menjadi pengamat atau observasi ya dari coaching yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan gitu. Dan untuk kedepannya Bu, kalau saya masih masih sering merepotkan Ibu, tolong dibantu ya Bu, karena saya masih merasa belum maksimal gitu Bu. Jadi masih ada lagi yang mau saya kembangkan dan terus saya kembangkan. Jadi Ibu jangan bosan-bosan ya untuk menjadi observer atau pengamat dari kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Nurul. Iya Ibu, baik Ibu, sama-sama. Nanti saya akan bantu sebisa mungkin. Saya akan dukung selalu Ibu. Tetap semangat Bu. Jangan menyerah apapun yang terjadi. Tetap semangat ya. Semangat Bu. Semangat. Oke, pamit dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.